Seorang siswa SMP tewas saat uji coba sains yang menampilkan senapan rakitan di sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Korban luka akibat luka parah di kepala akibat senapan meledak di wajahnya. Video ini menjadi rekaman terakhir seorang siswa SMP, Muhammad Akil, saat melakukan ujian praktik sains di sekolahnya di Siak, Riau. Korban yang tengah menampilkan hasil karyanya berupa senapan rakitan tak menduga tiba-tiba meledak. Akibatnya korban mengalami luka parah di wajah dan kepala. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Usai menjalani otopsi, jasad korban dibawa ke rumah untuk dimakamkan keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat jasad dimakamkan di pemakaman umum Suak Santai, Kampung Dalam. Ini ada sebuah ujian praktikum di sekolah SMP Islamic Center ini, di mana dibagi ke dalam kelompok-kelompok belajar, kelompok ujian, dan saat kemarin adalah hari ujiannya, saat dilakukan praktek dari kelompok-kelompok yang ada, kelompok yang lain sudah selesai melaksanakan presentasi dan pelaksanaan prakteknya, dan tiba giliran almarhum dan kelompoknya melaksanakan praktek, terjadilah kejadian tersebut. Usai kejadian, polisi juga melakukan trauma healing pada siswa di sekolah. Kasus ini juga masih dalam penyelidikan polisi dengan memintai keterangan dari sejumlah siswa dan guru di sekolah. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara cemburu, seorang pria tewas dianiaya di area persawahan di Wajo, Sulawesi Selatan. Penganiayaan karena cemburu pelaku kepada korban. Seorang pria dianiaya di area persawahan Desa Sapa Belawa, Wajo oleh pria lain. Peristiwa ini mengejutkan warga hingga berdatangan. Namun saat warga akan menolong, korban telah tewas. Korban pria berusia 32 tahun ini dibawa ke rumah sakit. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku dengan barang bukti senjata tajam. Penganiayaan diawali rasa cemburu pelaku terhadap korban yang dekat dengan wanita kekasihnya. Saat bertemu di jalan, korban dan pelaku terlibat perkelahian hingga penganiayaan. Korban mengalami luka di tubuhnya akibat senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi tontonan dan tidak ada yang memisahkan. Para pelaku namun bukan warga setempat. Perkelahian remaja putri di kawasan Jalan Merdeka, Bukit Kecil Palembang di pinggiran bantaran Sungai Sekana, Lamdaro menjadi tontonan kawan-kawannya. Para pelaku saling pukul hingga menjambak bahkan terguling di tanah. Lokasi ini sering menjadi berkumpulnya anak-anak remaja namun bukan warga setempat. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksinya sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Polisi telah melakukan penyelidikan perkelahian ini karena belum ada laporan terkait keributan ini, polisi belum menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana Taman Bendera Pusaka di Barito, Jakarta Selatan menarik di siang ini. Bagaimana suasananya yang menikmati? Ada Wen dan Naura berada di sana. Ya pemirsa, Taman Bendera Pusaka kini dibuka 24 jam. Dan taman ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan wisata untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena memang taman ini baru selesai proses revitalisasi dan memang banyak fasilitas-fasilitas terbarunya. Dan memang sejak pagi hari tadi pun terlihat ramai sekali masyarakat yang menghabiskan waktu berlibur ataupun akhir pekannya di Taman Bendera Pusaka ini. Baik untuk sekedar piknik, nongkrong, ataupun untuk
untuk berolahraga. Dan kita akan mencoba mengajak berinteraksi langsung dengan salah satu masyarakat yang tengah berlibur di Taman Bendera Pusaka ini. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu, maaf mengganggu waktunya, dengan Ibu siapa? Ibu Lucy, Ibu Lisi dari mana, Bu? dari Bogor, Dari Bogor, jauh-jauh. Ibu memang sengaja untuk berlibur ke sini sama siapa aja, Bu? sama teman-teman ini satu kampung, tapi ketemu di sini. Oh, jadi memang sengaja jauh-jauh dari Bogor ya, Bu. Baik, Ibu, ini tadi di sini aktivitasnya ngapain aja, Bu? Ini jalan-jalan, terus makan di sini. Jadi piknik ya, Bu ya. Ibu, kan taman ini sebetulnya baru selesai proses revitalisasi ya, banyak fasilitas-fasilitas baru. Nah, gimana tanggapan Ibu soal taman ini, Bu? Bagus sekali saya rasa untuk hiburan orang-orang di sini ya. Apalagi saya juga dari luar kota sampai ke sini. Berarti memang menarik ya, Bu ya? Menarik sekali. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya, itu dia pemirsa, jadi memang Taman Bendera Pusaka ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan, karena memang selain fasilitasnya masih banyak yang baru, menarik, dan tentunya taman ini gratis dan dibuka selama 24 jam. Dan tentunya di Jakarta juga masih banyak taman-taman lainnya yang dibuka selama 24 jam dan juga secara gratis, sehingga untuk masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya tidak perlu bingung lagi untuk menghabiskan waktu untuk berakhir pekan di mana, karena memang fasilitas taman-taman di Jakarta ini sudah sangat baik sekali. Dari Jakarta, Wenda Nurafir, Fauzia Angus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian besi makin memprihatinkan. Pencurian yang disebut rayap besi ini juga menyasar pagar pembatas jembatan sepanjang 50 meter di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya, jembatan terlihat hanya tinggal rangka dan membahayakan pejalan kaki. Jembatan di kawasan Ancol ini terlihat sangat mengkhawatirkan dan membahayakan pejalan kaki di Pademangan, Jakarta Utara. Jembatan yang jadi penghubung Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya nampak seperti tak terawat usai jadi sasaran pencurian kawanan rayap besi. Terlihat railing atau pagar pembatas jembatan hanya tinggal rangka saja. Akibatnya, railing jembatan dengan panjang 50 meter hanya menyisakan kurang lebih dari setengah kondisi aslinya. Warga pun prihatin dan was-was karena hal ini membahayakan apalagi saat malam hari. Warga mengaku merasa tidak aman lagi ketika tengah berhenti untuk menepi sejenak. Ya, udah kelihatan banget niatnya. Dari bautnya udah kelihatan, dicowak-cowak. Kelihatan terang. Bapak sering lewat sini atau gimana, Pak? Ya kebetulan kan saya kerjanya di dalam, Mas. Kerja di dalam. Memang setiap hari lewat sini ya, Pak? Aksi kawanan rayap besi sudah berulang kali terjadi. Namun, hingga kini para pelaku masih bebas melakukan pencurian dan belum terendus keberadaannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.